Apa kabarnya hari ini? Makasih ya. Sekarang sebelum kita mulai lagi gitu ya pelajarannya, kita semuanya gitu ya bareng menyanyikan lagu Gendang Ada Silat. Ya, silakan Rosa ya dirigennya. Maunya ikut ya, sekali aja lah gitu ya. Ini masuk. Yo. Sekarang gitu ya, semuanya tutup mata dulu gitu ya. Masih tutup mata, pilih nih. Tolong tutup. Dan tutup. Ayo semuanya tutup dulu gitu ya. Dan sekarang buka matanya. Nah, tadi ketika kalian ditutup matanya, kelihatan enggak? Di sekitar kita ada yang kelihatan enggak? Terus kalian kan sekarang udah dibuka nih, kelihatan enggak? Coba. Kelihatan gitu ya, kan teman kalian yang ada di samping juga kelihatan gitu ya. Mungkin ada yang ganteng, yang cantiknya kan kelihatan gitu ya. Nah, coba kenapa gitu ya, ini ada pertanyaannya, coba kenapa kita bisa melihat? Coba. Karena ada mata, Pak. Ada mata, kan? Karena ada? Iya, betul, pintar ya. Makasih Raya. Jadi kan tadi gitu ya, ketika kalian nutup mata gitu ya, kenapa nggak kelihatan itu karena nggak ada cahayanya gitu ya. Tapi ketika dibuka mata kalian, gimana, kelihatan atau enggak? Kelihatan gitu ya. Nah itu apa? Kenapa kita bisa melihat? Ya tadi gitu ya, karena ada pada pembelajaran hari ini itu ada tujuannya gitu ya. Nanti gitu ya kalian secara berkelompok itu harus bisa mendesain gitu ya, mendesain percobaan sederhana untuk memberikan sifat-sifat cahaya gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, nanti kalian dengan berkelompok gitu ya bisa menjelaskan gitu ya sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan sederhana gitu ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai gitu ya ketika proses pembelajaran gitu ya. Yaitu kita mulai gitu ya. Coba ada yang tahu nggak sifat-sifat cahaya itu ada apa aja gitu ya? Ya, ya bisa menembus, berarti oh iya, cahaya berapa? Terus bayangan, gitu ya. Cahaya yang dipantulkan. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Bisa dibiaskan, pintar. Diuraikan, nah pintar gitu ya. Nah itu sifat-sifat cahaya gitu ya. Berarti kalian sebagian udah ada yang tahu gitu ya sifat-sifat cahaya itu ada apa aja gitu ya. Apa kita bisa melihat benda gitu ya. Tadi kan kalian udah bisa ya menjawab karena apa? Nah, karena ada cahaya gitu ya. Terus kita bisa melihat benda itu karena adanya cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik gitu ya. Dimana kita bisa melihat gitu ya oleh mata kita gitu ya, gitu. Terus karena cahaya kita bisa melihat benda di sekeliling kita gitu ya. Tentunya sekarang kan cahayanya gitu ya kan terang gitu ya, kita bisa melihat tuh di sekitar kita itu ada apa aja kan kelihatan gitu ya. Kan ada bukan TV ya, ini smartphone namanya gitu ya. Terus tahukah kamu bahwa cahaya juga memiliki sifat? Tadi kan yang kata Bapak tanyakan, dan tadi ada yang tahu gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu juga. Nah di sini ada sifat-sifat cahaya gitu ya. Yang pertama itu apa?
Ya, apa? Ya, saya merawat terus. Yang keduanya apa? Yang ketiga, saya bisa menurut benih. Yang keempat, yang kelima, jadi ada 6 sifat-sifat saya, gitu ya. Mudah-mudahan kalian ingat, gitu ya. Jadi ada 6 nih sifat-sifat saya, gitu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu, gitu ya. Cuma yang Bapak akan jelaskan itu cuma 3, gitu ya, sifat-sifat saya. Yang pertama itu misalnya saya merawat lurus, gitu ya. Nah, di sini kan saya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian saya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus, maka saya tidak akan melewati benda tersebut, gitu ya. Misalnya kayak ini nih, jendela kan nggak ada yang gelapnya, gitu ya, nggak ada yang menutupi, jadi si cahaya matahari kan bisa masuk, gitu ya. Contohnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita pakai hordeng, gitu ya, ditutup, gimana? Cahayanya akan masuk nggak? Nggak, ya soalnya kan kehalang, gitu ya, kehalang benda gelap mungkinnya, gitu kayak gitu. Itu ya, itu tentang saya merawat lurus, gitu ya. Nah, yang keduanya cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa lihat tuh itu di gambarnya ada, gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita bercermin, gitu ya. Kan ketika kita bercermin, bayangan kita ada di cermin? Ada. Berarti kan itu merupakan saya bisa dipantulkan. Misalnya di sini ada penjelasannya, saya dapat dipantulkan itu apabila mengenai suatu benda, gitu ya. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul, gitu ya. Kayak itu, ketika kita ngaca, kan besarnya itu akan sama, gitu ya. Gak mungkin kan kita yang asalnya mungkin kecil, pas kaca dan datar, waktu jadi besar, gitu ya, kan gak kayak gitu. Jadi sama kan ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cahaya yang bisa dipantulkan, gitu ya, yang kedua. Nah, yang ketiganya cahaya dapat menembus benda bening, gitu ya. Jadi si bendanya itu harus bening sehingga cahaya itu bisa tembus, gitu ya. Di sini ada penjelasannya, ketika kita yang mengenai suatu benda bening, benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasanya benda bening atau sering disebut benda transparan dapat meneruskan cahaya, gitu ya. Nah, nanti kalian akan mencoba atau mempraktekkan lah, gitu ya. Dari ketiga sifat-sifat cahaya barusan, ini Bapak akan membagikan LKPD, gitu ya, lembar kerja peserta didik, gitu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ada beberapa pertanyaan, gitu ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan gimana cara mengerjakannya, Bapak bagikan dulu, gitu ya. Ya. Lihat ya di situ sama kelompoknya, lihat. Nah, di situ ada di LKPD itu pasok yang kalian lihat di situ. Pertama ada dulu. Nah, ada di situ nama anggota kelompok, gitu ya. Nama kelompoknya juga ada di sini, kalian nanti isi di meja kan udah ada tuh tulisannya kelompok berapanya, kalian tinggal isi, gitu ya. Terus anggotanya siapa aja kalian isi. Bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, bagus. Nah, nanti kalau udah diisi, kalian nanti isi nomor 1 sampai nomor 3. Kalau nomor 1 kalian tinggal tulis aja alat dan bahan apa saja kalian gunakan dalam percobaan. Tinggal tulis aja ya, yang kalian bawa itu apa aja. Gampang kan ya, bisa. Terus yang kedua, kalian praktekkan dulu ya, saya merawat tubuh dulu, gitu ya. Di bertahap. Pertama ya, saya merawat tubuh dulu, gitu ya. Di sini ada alat dan bahannya, langkah-langkahnya kalian tinggal tulis. Pertama apa dulu, gitu ya. Gitu ya, kayak gitu. Terus yang B-nya saya bisa dipantulkan. Sama alat dan bahannya ada, langkah-langkahnya kalian tulis juga, gitu ya. Di mana pertamanya? Pertama misalnya kalian
apa dulu gitu ya. Terus yang C-nya cahaya menembus benda bening gitu ya. Itu juga sama, langkah-langkahnya kalian nanti coba diskusikan gitu ya seperti apa. Nah yang terakhir, tulislah hasil pengamatan dari percobaan yang kalian lakukan. Tinggal tulis aja gitu ya, terbukti atau tidak gitu ya dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Kalau belum kelihatan berarti baru ya. Ini pegang usaha sempurna itu ya tuh. Ini pegang ini panahnya pegangan tuh. Center. Lihat tuh. Nah, lihat tuh, itunya. Nah, kalau udah, berarti di situ langkah-langkahnya apa aja? Ini coba. Nah, itu, ini aku nyenter, ini lihat. Kelihatan? Lihat? Nah, itu nanti kalau udah kelihatan, berarti tinggal tulis aja langkah-langkahnya apa aja. Pertama kan tadi nyenter ini. Terus di sana. Yang dapat duduk pula pakai jalan ya itu cara yang ini kayak gini ya. Mari kita belajar tentang sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya dipantulkan. Yang ketiga
lebih ramai, biar lebih seru gitu ya, pakai tepukan aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi tepukannya yang benar gitu ya, biar enak digunakannya gitu ya. Oh, siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai aja gitu ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya berangkat lurus. Yang kedua adalah cahaya dipantulkan. Yang ketiga menembus benda bersihnya. Bahkan cahaya bisa dibiaskan. Yang kelima cahaya bisa diuraikan. Yang keenam cahaya membentuk bayangan. Itu semua sifat-sifat cahaya. Semuanya udah beres? Udah beres belum? KPR-nya udah beres? Nah, kalau udah gini gitu ya, buat presentasi ke depannya gitu ya. Tas Bella. Dosa. Nah, buat presentasi ke depannya nanti Bapak akan memutarkan lagu gitu ya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nanti boleh tiap kelompoknya pegang satu pulpen atau pensil gitu ya. Ada nggak? Pegang dulu nih, ini satu aja. Nah, ini udah ada. Nah, pensil boleh itu ada nggak? Pegang dulu pensil atau pulpen lah. Udah ada? Iya, itu udah ada. Oke. Nah, nanti gitu ya permainannya buat yang ke depan gitu ya. Jadi ini itu digilir. Ketika musiknya nanti ku Bapak diputar gitu ya. Si pulpen atau pensilnya itu kalian kasih ke teman, terus muter. Nah, benar estafet. Nanti kalau ku Bapak di stop lagunya, itu pulpennya di mana gitu ya. Nah, itu yang kedepannya. Siap kan? Ada satu, itu satu ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Pokok juga ngerti. Jadi nanti udah musiknya diputar, kalian estafet ya, kasih gitu kan. Nah, nanti pas musiknya stop, terus diputar ke depannya, langsung presentasikan itu hasil yang kalian isi. Jadi cuma dibaca aja. Ini nomor 1 apa gitu ya, 2 tinggal diisi tinggal kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dengan fokus, tinggal itu aja ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Ini yang ke depan satu orang aja berwakilan gitu ya. Mulai. Tuliskan langkah-langkah dari percobaan yang kalian lakukan. Cahaya merambah lurus. Center terus gunting. Langkah-langkahnya. Siapkan kardus dan center lalu susun kardus. Nyalakan center maka cahaya akan
dan diwakilkan kepada anak gitu ya. Bersama Bapak punya sebuah permainan. Permainan kayak permainan jimla ya. Nanti tiap kelompok itu perwakilan 2 orang. Ya, yang satu bacain soalnya terus yang satu nanti arahin. Kayak gini. Nah, ini ada jimla gitu ya. Kalau siapa tentuin dari tiap kelompok mau siapa. Mulai. Lihat. Gimana sob? Kelompoknya Salman gimana? Kelompoknya bantu. Gimana? Nah, so, awas saya monster. Awas saya monster. Iya, tepuk tangan buat Alfi. Barusan kan kalian udah belajar tentang apa coba? Sifat-sifat. Terus yang kalian buktikan itu apa aja sifat sayanya? Pertama apa? Saya ramah terus, terus saya ramah teman-teman, terus saya menembus benar. Ya. Terus yang kalian lakukan kira-kira kalian senang atau enggak? Dengan misalnya belajarnya bisa Bapak bicara aja lebih senangan yang barusan apa yang mending ceramah? Barusan kan kalian ada permainannya gitu ya, bisa kalian misalnya ini apa kayak gini lah gitu ya, barusannya kayak gini kan. Terus Bapak punya soal gitu ya, misalnya kalian ada mengerjakan tugasnya, jadi kalian soal di sini ada 10 soal gitu lah. Ini kalian kerjakan, pilihannya cuma pilihan ganda aja gitu ya, kalian tinggal isi gitu ya, tok. Nama dan kelasnya coba. Lengkap PD-nya yang tadi kumpulin sob, yang tadi. Kumpulin ke depan sendiri. Pembelajaran untuk hari ini gitu ya, kalian tadi udah praktekkan gitu ya